tadi kita sudah mendengarkan ya tentang bagaimana penulisan latar belakang. Ya. Tentu ya di sini adalah kita akan ingin pendalaman ya, pendalaman tentang penulisan latar belakang. Dan saya ingin mereview ya beberapa topik yang sudah masuk. Saya kurang tahu apakah topik yang masuk ini topik S2. Fitriani, Ahmad Mustaqim, Muhammad Hasan, oke. Nah, kawan-kawan yang hadir di sini, ya, saya melihat bahwa topiknya belum ada yang masuk ya. Nah, oke. Nah, boleh ada yang ingin mengajukan judul dulu? Silahkan kawan-kawan. Ya, saya ingin mereview proposalnya, tapi ternyata proposalnya yang sudah hadir di sini belum ada yang muncul ya, belum ada yang kelihatan di yang dikirim itu. Halo? Muhammad Hasan. Silakan, ada yang ingin dulu dikomunikasikan? Oke, baik. Saya ingin memulai begini ya. Nah, kawan-kawan ini mungkin sebagian belum memiliki judul ya, sebab saya melihat beberapa sekitar 20 proposal yang masuk. Ya, kelihatannya nama-nama di sini belum ada yang masuk ya. Tapi saya ingin mencoba untuk bagaimana menguraikannya. Kawan-kawan semua, yang pertama adalah bahwa ketika Anda ingin memilih judul, judul itu sudah diperoleh pada minggu yang lalu ya. Misalnya bagaimana mencari judul, bagaimana mencari topik, dan seterusnya. Judul itu kawan-kawan langsung membayangkan menjadi 3 bagian. Nah, jadi judul apapun itu langsung dibagikan menjadi 3 bagian. Ya. Nah, oleh karena itu, maka judul 3 bagian itu menjadi ya, bagian pertama menjadi permasalahan pertama, sekaligus menjadi tujuan pertama, lalu menjadi bab yang kedua, kemudian menjadi kesimpulan yang pertama. Mohon kawan-kawan bisa tulis ya. Jadi kalau kawan-kawan sudah memiliki judul, ya, maka dapat mungkin ya judul itu ya, dibagi menjadi 3 bagian.
Nah, 3 bagian itu, ya, bagian pertama menjadi apa? 3 bagian bagian pertama menjadi tujuan, ya langsung menjadi tujuan, apa namanya? Tujuan penelitian, kemudian permasalahan pertama bab 2. Bagian kedua dari judul itu adalah permasalahan kedua, tujuan kedua, kemudian kesimpulan kedua bab 3. Ya. Lalu kemudian bagian ketiga dari judul itu menjadi permasalahan ketiga, ya, tujuan ketiga, kesimpulan ketiga, lalu menjadi bab 4. Bab 1 pendahuluannya, bab 5 adalah penutup. Ya. Oleh karena itu seperti yang saya kemukakan minggu lalu bahwa ketika kawan-kawan memajukan 3 permasalahan, maka tujuannya menjadi 3, kesimpulannya menjadi 3. Yang penting saya kira ya. Nah, kemudian tadi latar belakang begitu ya. Nah, misalnya tahulah tentang topik ya. Dan sekarang misalnya bagaimana COVID. Nah, coba kita lihat tentang COVID ya. Jadi COVID ini, nah, COVID ini ketika dibahas itu kemudian tidak menjadi sesuatu yang memiliki signifikan untuk dibahas kecuali dikaitkan dengan masalah yang lain. Nah, ini penting kawan-kawan semua ya. Nah, nah misalnya tentang COVID ya. Nah, COVID-19 ini dikaitkan dengan pendidikan anak-anak. Nah, itu kemudian baru muncul masalah gitu. Ya, ya. Bagaimana kemudian COVID ini menjadikan ya pendidikan yang dulunya adalah pendidikan berbasis profesional dilakukan di sekolah, ada guru, ada siswa, ada kelas. Nah, kemudian dia berpindah menjadi pendidikan bersifat personal. Nah, di anak di rumah, didampingi orang tuanya. Nah, ini kan jadi dia ada kaitannya gitu. Nah, jadi COVID implikasi kepada persoalan pendidikan anak. Nah, ini kan jadi dia ada masalah. Nah, sehingga kalau hanya COVID, maka itu tidak memiliki masalah. Ya. Nah, ini adalah cara-cara mengaitkan antara satu tema dengan tema yang lain dalam rangka menemukan sesuatu. Nah, bagaimana kalau dulu tentang pengaruh misalnya ya COVID terhadap mekanisme pembelajaran anak didik. Nah, kan? Nah, oleh karena itu maka ya, saya ingin sedikit mencatat ya kawan-kawan semua.
Ini bisa kelihatan ya, Pak Daud? Yes, Dad, bisa. Oke, baik. Nah, tadi saya ingin mencontohkannya bahwa judul dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama menjadi permasalahan pertama, menjadi kesimpulan pertama, menjadi bab 2. Bagian kedua ini dia ya. Oke. Nah, kemudian kita lihat bahwa berarti di sini adalah ini ya. Ya, contohnya pengaruh pola anak didik ya. Nah ini ya. Nah, judul ini misalnya pengaruh COVID-19 terhadap pola atau mekanisme pembelajaran anak didik. Nah, ini kan ya, ini. Nah, maka bab 1 pendahuluan, dua tentang COVID.
Nah, kawan-kawan semua, nah, kita lihat di sini adalah pengaruh ya. Ini adalah judulnya. Nah, tentu ya, dari sini sudah bisa kita lihat kira-kira apa masalah yang ingin kita kaji. Yang pertama adalah masalah pertama, bab 2. Ini adalah masalah ketiga. Ini adalah masalah kedua, masalah ketiga gitu. Nah, ini juga menjadi tujuan pertama, tujuan kedua, tujuan ketiga, dan juga kesimpulannya. Nah, ini penting ya. Oleh karena itu maka ya apa yang mesti kita kaji di sini gitu. Nah, ini adalah latar belakang. Misalnya, jadi faktor sosial terkait dengan judul. Ya, judul. Ini adalah boleh dikatakan alinea pertama dan 2. Ya. Nah, lalu yang kedua, sehingga kelihatan ini. Ini nggak kelihatan nih. Fakta literatur ya terkait fakta literatur terkait dengan judul. Terkait dengan judul. Nah, ini ya. Alinea mana? Ini adalah alinea 3 dan 4 misalnya, gitu kan. Lalu tentang tujuan, ya, pentingnya tema ini, nah, ini boleh alinea 5 dan 6. Tujuan boleh alinea 7. Ya. Deskriptif. Nah, lalu metode ini 8. Nah, ini kira-kira kalau sudah di sini ini sudah bisa sekitar 5 sampai dengan 6 halaman. Nah, saya pikir itu sudah cukup gitu ya. Nah, sudah cukup mendiskusikan tentang latar belakang. Nah, ini ada faktor sosial. Ya, kita menjelaskan sedikit tentang itu. Nah, faktor literatur. Nah, oleh karena itu maka semua hal-hal ini mesti dibuatkan referensinya gitu. Nah, terkait dengan buku-buku yang umum. Nah, ini sebenarnya yang bisa diangkat ke dalam latar belakang. Nah, supaya coaching kita ini lebih komunikatif ya. Mungkin ada ingin ditanyakan dulu? Silakan.
Silahkan, ada yang ingin ditanyakan? Soal saya jelas ya, Pak Firdaus? Kedengaran, Ustaz? Bisa ya? Ya, bisa. Sudah saya unmute semua. Tapi dianya yang belum unmute. Ya, baik. Kalau ada judul, ya bisa kita lihat ya. Kalau misalnya kawan-kawan memberikan judul, ya bisa kita lihat bahwa apakah judul redaksi judul ini sudah tepat, atau mungkin perlu penambahan satu kata, ya, sehingga kemudian dia menjadi sebuah judul yang layak untuk dikaji. Nah, silakan kawan-kawan. Ya, atau bisa digunakan dengan fasilitas chat di sini. Udah, Ustaz, saya udah chat. Ya, silakan Sutriani. Ya. Oh, baik. Oke. Sutriani, boleh sudah ada judulnya? Sudah ada, Ustadz. Nah, coba dijelaskan dulu. Biar kita dengar. Ya, kita kasih izin share aja, Ustaz, kalau dia mau. Saya sebutkan judulnya, Ustadz. Ya. Judulnya adalah Pengetahuan Agama Pengembangan Model Pembelajaran Silakan. Saya ulangi, Ustadz. Oh, yang ini ya. Oke, baik. Pengembangan model pembelajaran daily value precision dalam meningkatkan hasil belajar dan afektif peserta didik yang berkebutuhan khusus autis pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di SLB. Oke, saya cobain dulu ya. Bentar, saya sudah lihat ini. Ya. Bentar, lihat ya. Bentar. Ini adalah pengembangan model pembelajaran daily value, ya. Precision dalam meningkatkan hasil belajar efektif peserta didik yang berkebutuhan khusus autis pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di sekolah luar biasa negeri Satuwajo, ya. Pengembangan model pembelajaran. Oke. Anda sudah itu ya? Saya lihat di sini baru 4 halaman deh ya.
Oke. Nah, pengembangan model pembelajaran ya. Nah, pengembangan model pembelajaran, ya, daily value appreciation dalam meningkatkan hasil belajar anak efektif peserta didik yang berkebutuhan khusus autis pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di sekolah luar biasa negeri 1 Rajo. Ya. Kita lihat ini sayang sekali saya nggak bisa buka ya. Nah, saya ingin sebenarnya menggambarkan tadi ya. Jadi misalnya pengembangan mulai saya cetak di sini ya. Saya nggak bisa mengambil ya. Ini nggak bisa di copy nih. Di sini Oke.
Boleh saya co-host dong di sini? Yang satunya. Kita yang bisa bikin host itu, Ustaz. Iya, Bersama. yang satunya lagi. Iya, kita yang Lagi. bikin. Aku yang satu saya nggak bisa. Saya co-host. Coba di ini aja, coba di apa? Boleh ini. Boleh share. Saya bisa share screen di sini. Udah? Yang Coba. satunya lagi. Udah bisa itu, Ustaz. Boleh? Oke. Oke, baik ya. Gelap kayaknya, Ustaz. Nggak kelihatan. Ya. Sutresni. Nah, Oke. nah kita lihat di sini. Halo, Sutresni bisa ya? Ya, Ustaz. Ini adalah pengembangan ya, model pembelajaran daily value dalam meningkatkan hasil belajar anak efektif serta didik yang berkebutuhan khusus artis pada pelajaran pendidikan agama Islam di sekolah luar biasa. Baik, kita lihat ya. Nah ini, ya, kita lihat. Oke, ini. Nah, yang penting di sini adalah, ya. Nah, ada beberapa variabel di sini ya. Jadi yang pertama adalah daily value precision ini, ya. Nah, ini harus dijelaskan dengan tuntas ya. Oke. Nah, lagi ini adalah meningkatkan gitu. Ya, ini meningkatkan. Lalu ranah efektif peserta didik. Lalu berkebutuhan khusus autis. Lalu pendidikan agama Islam. Nah, lalu ini di sekolah luar biasa. Jadi ini variabelnya banyak ya. Oke. Nah, oleh karena itu maka, nah pada lini pertama atau pertama dan kedua, ya, itu mesti Anda menjelaskan apa maksudnya ini gitu, ya. Maksud dengan konsep ini, ya. Nah ini. Nah, itu juga lala yang menjadi bab 2 gitu ya. Ini bab 2-nya nih. Nah, ya bab 2. Nah, lalu bab 3-nya adalah ya tentang ya bagaimana ya situasi dan kondisi ya peserta anak didik di sekolah luar biasa negeri 1 Wajo ini. Ya. Nah, lalu ya bagaimana di bab 3-nya adalah bagaimana konsep ya pembelajaran yang ada terkait dengan pendidikan bagi mereka yang berkebutuhan khusus autis. Ya. Dari berbagai macam literatur yang dibaca gitu, baik yang Indonesia maupun di luar negeri. Lalu bab 4-nya adalah ya, bagaimana bentuk pembelajaran ini, ya, model ini
pada anak didik berkebutuhan khusus, khususnya di sekolah luar biasa negeri 1 Wajo. Nah, itulah kemudian yang menjadi pembagian babnya begitu ya. Nah, coba kita lihat. Nah, ini misalnya ini. Model pembelajaran seperti apakah yang sesuai diterapkan pada siswa untuk meningkatkan hasil pembelajaran efektif, khusus autis dan nah. Kalau kita lihat ini, ya ternyata ya judulnya ini, jadi sebenarnya judulnya ini sudah ada ini, ya. Nah, maka permasalahannya adalah, ya, yang pertama adalah permasalahan adalah bagaimana konsep model pembelajaran daily value processing. Nah, itulah yang menjadi pertanyaan pertama, ya. Nah, pertanyaan kedua adalah ya, bagaimana konsep ya pendidikan ranah efektif bagi peserta didik berkebutuhan khusus autis. Nah, itu adalah permasalahan kedua. Nah, permasalahan ketiga adalah ya bagaimana pengembangan model belajar daily value processing ya bagi mereka yang berkebutuhan khusus di sekolah luar biasa negeri 1 Wajo. Nah, itulah kemudian yang menjadi permasalahan di sini. Nah, kalau begini, nah dia seakan-akan menjadi pertanyaan yang kemudian tidak terkait dengan masalah di sini, karena yang Anda akan bahas adalah pembelajaran daily value processing gitu. Nah, ya. Nah, saya ulang kembali, maka permasalahan pertama adalah ya bagaimana konsep ya model pembelajaran ini. Nah, yang kedua adalah ya, bagaimana sistem ya pembelajaran yang ada di sekolah luar biasa ini. Nah, yang ketiga itulah bagaimana konsep pembelajaran peserta didik bagi yang berkebutuhan khusus. Nah, itunya ya. Nah, sehingga kalau dilihat di sini ya, maka rumus adalah yang pertama adalah oke. Yang pertama adalah ya, permasalahan bagaimana ya, konsep daily value processing daily dan seterusnya ya. Nah, ini adalah yang pertama. Yang kedua ya. Nah, kira-kira yang ini gitu ya. Latar belakang. Nah, ini adalah apa? Nah, faktor sosial ya terkait dengan ya, pembelajaran di sekolah Kabupaten Wajo. Lalu fakta literatur ya, terkait dengan ya, anak berkebutuhan khusus ya, terkait dengan kebutuhan khusus. Nah, ini yang ketiga adalah pentingnya tujuan dan metodologi. Nah, inilah
hal-hal yang mesti dibahas gitu. Nah, jadi latar belakangnya apa, ya, lalu faktor sosialnya apa. Nah, jadi menceritakan bahwa bagaimana kondisi ya mereka yang berlatar belakang autis di sekolah itu, sistem pelajarannya bagaimana, nah itu diceritakan. Nah, lalu fakta-fakta literaturnya gitu, berbagai macam referensi mesti dijelaskan di situ. Nah, lalu kira-kira apa pentingnya penelitian kita ini. Nah, sehingga layak untuk dikaji. Nah, lalu tadi sudah dijelaskan apa yang membedakannya masalah dan tema kita ini dengan tema-tema yang sudah ada. Nah, itu muncul di fakta literaturnya gitu. Lalu tujuan dan metodologi gitu. Nah, tujuan di sini ya hanya deskriptif saja gitu, bukan pointer. Ya, karena nanti pointernya itu ada pada tujuan khusus gitu ya. Nah, metodologi juga ya misalnya hanya deskriptif saja di sini dibahas. Nah, seperti ya. Oke. Oke, kegunaan penelitian. Nah, tadi ini tujuan ya, tujuan untuk mengembangkan model pembelajaran daily. Nah, ini ya. Nah. Nah, kalau kita lihat ini ya, nah tujuan. Nah, kalau kita lihat ini ya model pembelajaran seperti apakah yang sesuai diterapkan pada siswa ya. Ini, nah itu kaitannya tidak connect dengan tujuannya ini gitu, ya. Nah, karena kata-kata ini, ya, kata-kata ini, ya, itu kemudian tidak ditemukan di rumusan masalah ini. Nah, ya. Nah, kalau ini mau dikaji, model pembelajaran seperti apakah? Nah, maka tujuannya adalah untuk mengetahui model pembelajaran yang diterapkan pada siswa SLB. Nah, kan begitu kalau ingin mau ditunjukkan gitu ya. Nah, tetapi kalau tujuannya ini, maka permasalahannya di sini adalah ya, bagaimana model pembelajaran daily value processing dalam rangka meningkatkan ya hasil belajar yang efektif peserta didik yang berkebutuhan khusus gitu. Nah, jadi kalimat-kalimat ini itu mesti juga ada di sini gitu ya. Nah, itulah tadi saya katakan bahwa ada mestinya signifikan atau ada kaitan antara rumusan masalah dengan tujuan. Oke. Nah, yang kedua kita lihat kegunaan. Oke. Kegunaan ini, ya ini ya, saya sampaikan di sini ya. Pertama, ya. Ya. Nah. Kaitannya dengan ya, pengembangan akademik, pengembangan ilmu, pengembangan ilmu, ya. Tesis ini berguna. Nah, ini ya, berguna apa gitu. Nah, semestinya Anda harus lebih banyak baca lagi ya, sehingga ya kemudian bisa melihat ya apa kegunaan ini dalam rangka pengembangan akademik gitu ya. Nah, satu. Yang kedua, ya, yang dengan pengembangan masyarakat. Nah, ya. Tesis ini berguna untuk, itu mesti didalami
ya, dihayati, ya, kemudian dibuat redaksinya begitu ya, dan itu mesti membaca dengan pembacaan yang cukup banyak gitu ya. Nah, kaitannya dengan mengambil kebijakan gitu. Ya. Nah, tesis ini berguna. Ya, tapi ini boleh tidak ada gitu ya. Ini hanya pilihan saja. Pilihan option saja ya. Yang keempat adalah kaitannya dengan penulis. Nah, misalnya ya. Nah, misalnya Anda sebagai guru kah atau Anda sebagai apa? Nah, itu dikaitkan begitu gitu. Tapi jangan kaitannya dengan penulis dalam rangka menyelesaikan S2. Nah, itu bukan begitu, tapi Anda ini sebagai apa? Sebagai dai kah, sebagai guru kah, sebagai pengawas kah? Nah, kaitannya itu bahwa ini bermanfaat untuk itu gitu. Ya. Nah, ini apa? Cara menulis manfaat. Nah, sekali lagi, nah, kegunaan jadi apa? Ya. Tujuan, ini belum ada tujuannya ya. Nah, ini tujuan terkait dengan permasalahan, oke? Kegunaan, ya. Adapun kegunaan, ya, terkait dengan 4 hal ini gitu ya. Nah, sekali lagi, tujuan penelitian itu terkait langsung dengan permasalahan. Nah, misalnya ada 3 permasalahan, maka 3 tujuannya gitu. Ya, jangan sampai Anda menambah tujuan yang lain gitu ya, karena itu agak susah. Ya, karena Anda mau kaji di mana gitu ya. Nah ini dalam masalah itu. Nah, oleh karena itu maka ya tujuan terkait dengan permasalahan, adapun signifikansi atau kegunaan ya terkait dengan 4 hal ini. Ya. Kaitannya dengan pengembangan ilmu, ya tesis ini berguna untuk memperlihatkan ya bahwa metode ya apa tadi metode daily value ini precision ini ternyata meningkatkan ya atau bisa menambah daya ingatan terhadap peserta didik berkebutuhan khusus. Nah, itu dalam hal pengembangan akademik. Nah, pengembangan masyarakat bagaimana? Nah, dengan metode ini ya, atau kaitannya dengan pengembangan masyarakat, maka tes ini berguna untuk memberikan ya, motivasi ya, kepada orang tua, kepada guru, ya, untuk kemudian senantiasa ya, mengembangkan metode ini dalam rangka ya, menemukan sebuah manfaat terhadap ya, mereka yang berkebutuhan khusus. Nah, dalam rangka pengembangan kebijakan, ya metode ini bisa salah satu menjadi metode alternatif ya untuk kemudian menjadi sebuah kewajiban ya bagi guru untuk menerapkan metode ini. Nah, itu salah satu ya. Nah, Anda bisa membuat hal yang lebih baik lagi dibanding itu. Metode penelitian, nanti saya kira metode penelitian nanti akan ada pembahasan khusus ya. Oke. Tujuan tematis. Oke. Baik, saya ingin menggambarkan tadi babnya ya. Nah, berarti kita lihat ini bab kita lihat ya. Oke. Oke. Bab 2 adalah konsep ya. Digital kecil kelihatan, Ustaz. Bisa di zoom lagi sedikit nggak? Tidak terbaca, Ustaz.
Ini ya. Nah, ini minimal ini menjadi oke. Bab 5 penutup. Oke. Nah, sehingga Anda bisa melakukan hal yang lebih lebih bagus dibanding ini ya, tetapi minimal ini kemudian yang mesti ada begitu. Ya, nanti bisa. Nah, biasanya ya, dalam hal penelitian yang lain, nah ini adalah biasanya di UIN, IAIN ya, dengan begini. Adalah misalnya begini, bab 1 ya. Oke, bisa dilihat ya. Nah, saya baca ya. Nah, ada 2 metode dalam pemaparan tesis-tesis gitu ya. Yang pertama ada yang bersifat filosofis, ya, misalnya bab 1 pendahuluan, ya. Bab 2 konsep daily value precision. Nah, itu bab 2. Nah, jadi Anda menceritakan di sana bagaimana konsep sebenarnya dan itu harus clear gitu ya. Jadi nanti kalau Anda ditanya apa maksudnya ini, nah, di mana pertama kali muncul, ya, di mana saja sudah diterapkan begitu, apa tujuannya, apa manfaatnya, nah, Anda bisa menjelaskan di situ dengan tuntas. Ya. Nah, itu bab 2. Bab 3, Anda menggambarkan tentang setting sosial, ya, tentang anak didik ya, di sekolah luar biasa di Kabupaten Wajo itu. Jadi Anda menceritakan sepintas begitu ya. Nah, lalu bab 4 adalah bagaimana pengembangan model ini ya, ketika diterapkan di sekolah SLBB Negeri Wajo itu. Nah, itu bab 4-nya. Lalu bab 5 adalah penutup. Nah, ya. Nah, oleh karena itu maka Anda harus bisa melihat bahwa konsep ini juga sudah diterapkan di tempat yang lain. Nah, oleh karena tadi itulah menjadi literatur review di dalam nanti pembahasan literatur review. Nah, tapi di dalam pembahasan latar belakang, ya, di alinea 34 itu ada namanya fakta literatur begitu. Anda menceritakan bahwa ya konsep ini diterapkan di sekolah A di provinsi sana dan seterusnya. Nah, manfaatnya apa? Ini caranya. Nah, nanti di Anda mungkin ada hal yang membedakan itu gitu ya. Ada hal yang membedakan. Nah, misalnya bahkan ada yang Anda temukan di sekolah Wajo itu ya, berbeda dengan di sekolah yang lain. Nah, kan? Nah, itulah kemudian pembedaan itu kemudian yang menjadi salah satu tesis Anda gitu. Meskipun dia hanya 1 kalimat, 2 kalimat, nah itu menjadi tesisnya gitu. Ya, karena 100 halaman ini itu kan hanya merupakan kutipan-kutipan saja gitu kan. Hal yang membedakan ini kemudian menjadi tesis ya Anda.
Anda menjadi otoritas untuk mengemukakan hal itu. Tapu tangan, Misalnya, tapu tangan. mungkin di sekolah A, di sekolah B, Anda mengatakan bahwa tangan di penerapan kepala, metode ini tangan di berhasil perut. ya karena kebetulan tangan gurunya itu bersuka-suka, memahami makna, kepala, memahami tangan bagaimana di cara perut. melaksanakan, ya. Lalu juga tangan media-media pembelajarannya lengkap, bersuka-suka, ya kan? tangan di Sementara kepala, di tempat tangan di yang perut. saya teliti ini, Mana ya, kepala, Nak? media pembelajarannya Kepala, Nak? terbatas. Kepala, Akan tetapi guru melakukan pengembangan sendiri seperti hidung, A, B, C, D, ya kan? hidung, Nak. Oleh karena itu, Ya, hidung. A, B, C, D inilah merupakan temuan Anda yang paling otoritatif begitu, paling berharga. Bahkan, ya, temuan Anda ini mesti dibaca oleh orang lain ketika ingin mengkaji tentang konsep pembelajaran Deli Filo tadi ini gitu. Ya, karena ini adalah hal baru dikembangkan ketika media pembelajaran terbatas di sekolah tersebut. Nah, itulah kemudian menjadi tesisnya gitu ya. Nah, itu hal yang sangat penting begitu. Oke, Sutriani ada yang ingin ditanyakan lagi? Silakan. Nah, latar belakang ya mungkin bisa 4 halaman, 6 halaman begitu ya. Itu kan tadi ada ditanyakan ya. Bisa 4 halaman, 6 halaman karena itu sebenarnya menggambarkan gitu ya. Bagaimana konsep ini. Nah, itulah sebenarnya yang mesti dilihat ya. Oke, yang lain mungkin ada apa? Ya, Ustaz. Ya, silakan Pak Muhammad, silakan bertanya, silakan. Ya, ya. Itu Silakan. berlaku untuk, ya Ustaz, mau tanya, itu berlaku untuk non pendidikan juga ya Ustaz? Yang konsep metode yang pendahuluan sampai kesimpulan itu? Suaranya nggak kedengaran ya? Ya. Ya, yang dicontohkan ini bisa buat non pendidikan juga ya Ustaz? Boleh. Ya. Apa judulnya? Yang misalkan dari filsafat Islam atau apa gitu Ustaz? Ya boleh. Intinya bahwa jadi gini kan ya. Jadi ketika misalnya Anda sudah boleh saya tutup ini ya. Nanti saya kirim ini ya. Nanti review saya kirim ke saudari siapa tadi? Sutriani ya. Baik. Oke. Oke. Nah, pertama bahwa Anda nanti membaca tentang banyak hal begitu ya, membaca banyak hal. Nah, kemudian temukan satu judul, ya. Nah, judul itu jangan terlalu sesuatu yang besar begitu ya. Nah, ini perlu juga saya sampaikan kepada kawan-kawan semua, karena Anda sudah 4 tahun di kelas, 2 tahun di kelas begitu ya, untuk menemukan konsep-konsep dan seterusnya. Nah, itulah kemudian yang menjadi dasar untuk kemudian Anda ingin melihat judul-judul yang ada gitu. Nah, jangan sampai Anda di dalam kelas 2 tahun, nah kemudian Anda mengambil judul di gunung sana gitu ya, yang sama sekali tidak terkait dengan hal-hal ini gitu, sehingga Anda susah melakukan itu. Nah, seperti yang tadi Sutriani ini, misalnya sebaiknya ya, konsep Deli Filo tadi itu
itu sudah ada 1 semester, 2 semester dikaji dalam pembelajaran di dalam kelas gitu. Ya, sehingga bukan hal-hal baru gitu kan. Nah, ini kadang kawan-kawan agak susah gitu karena dia tidak mengaitkan ya pelajaran dalam kelas dengan judul yang diambil nanti di akhir perkuliahan. Nah, itu yang menjadi kendala gitu. Sehingga ya kita seakan-akan menjadi harus belajar ulang kembali gitu. Nah, itu kemudian menjadikan dia agak lambat penyelesaiannya begitu ya. Padahal sebenarnya ya kita hanya melanjutkan itu. Nah, ketika nanti Anda sudah menemukan judul, dipastikan judul inilah yang akan dikaji gitu. Tidak berulang-ulang begitu kan. Nah, ini. Nah, oleh karena itu maka ketika Anda menemukan suatu judul, maka bayangkanlah bahwa judul ini langsung dibagi 3. Nah, dengan tadi itu ya. Sebab kalau misalnya proposalnya sudah bagus, outline-nya bagus, nah sama dengan Anda membuat rumah begitu ya. Nah, ada rumah, ada ruang tamu, ada ruang makan, ada ruang tidur. Ya. Lalu Anda beli bantal, masukin di ruang tidur gitu kan. Nah, ada uang lagi, beli lagi tentang pancinya, masukin di dapur. Nah, kan begitu. Nah, karena materi ini kan kita tidak bisa materi ini kan bahan-bahannya, pustakanya kan tidak bisa langsung siap semuanya gitu kan. Nah, ketika tadi outline-nya sudah bagus, ya tiba-tiba bab 3 bagian B-nya ada bahannya, masukin di situ. Ya kan? Bab 2 bagian C ada di situ, masukin di situ. Nah, itu kan bisa lebih bagus lagi. Ya, jangan sampai kita berhenti menulis karena keterbatasan referensi. Padahal sebenarnya ya ada referensi yang lain bisa dimasukin di tempat lain. Oleh karena itu Muhammad Hasan Ma'arif bahwa ya tema-tema yang lain juga ya bisa mengikuti pola seperti itu. Apalagi kalau studi tokoh. Ya. Untuk studi tokoh itu biasanya bab 2-nya adalah tentang biografi, ya, biografi akademis dan sosial bagi tokoh tersebut. Itu bab 2-nya. Bab 3-nya adalah pemikirannya, begitu kan? Nah, bab 4-nya adalah kajiannya gitu. Nah, jadi bab 2-nya itu kan sudah banyak referensinya karena hanya merupakan setting sosial dan akademik tokoh yang sedang kita kaji. Nah, Anda hanya mengkaji sedikit tentang pemikiran tokoh tersebut. Nah, saya kira itu ya. Oke, yang lain? Muhammad Hasan, Anda punya calon judul? Kalau ya dong. Ya. Yang kemarin tuh Ustaz. Apa itu? Cuman belum dikembangkan. Yang kemarin yang Al-Mawardi. Oh, bentar-bentar saya lihat ya. Coba Anda ngomong. Silahkan coba ngomong aja. Sudah Anda kirim ya? Sudah. Oke, saya lihat dulu ya. Itu minggu kemarin kan udah dibahas yang kemarin minggu kemarin. Oke, baik. Oke. Oke, baik. Ya, Anda membahas tentang apa? Oke, kita mungkin tambahannya itu untuk metodologinya itu. Baik, coba saya lihat dulu ya. Oke. Ini ya. Iya. Oke.
konsep pemimpin dalam pandangan Al-Mawardi begitu ya. Nah, iya maksudnya kalau apa gambaran kayak gini mungkin ada tambahan atau gimana Ustaz? Oke, baik. Anda dari mana? Kenapa Ustaz? Oh, sekolah tinggi, Islam Sadra ya. Oke. Oke. Oke, ini bab 2, ini semua pandangan. Oke, baik ya. Ini lihat ya. Yang pertama adalah kalau bab satunya ini ya, itu kan terkait dengan otoritas perguruan tinggi begitu kan ya. Kan ada hal-hal lain terkait itu ya. Oke. Yang bab satunya ini ya. Lalu yang bab 2-nya ya boleh bagus begini ya. Sebenarnya begini, nah hal-hal lain juga yang penting kita sampaikan adalah ada keseimbangannya ya antara A dan B begitu ya. Nah, misalnya keseimbangan itu begini, misalnya kalau A-nya laki-laki, B perempuan, ya kan? Jangan A laki-laki, B Aisyah. Nah, itu tidak seimbang namanya itu. Kalau A-nya Muhammad, maka B-nya Khadijah, ya kan? A ganjil, B genap. Jangan A ganjil, B 4. Nah, itu tidak seimbang gitu ya. Oke. Nah, oleh karena itu maka ya salah yang pandang Al-Mawardi begitu ya. Oke. Nah, boleh di sini sebenarnya boleh juga di sini biografi Al-Mawardi. Nah, nanti di sini setting akademik, nah ya kan. Nah, lalu di sini setting sosial politiknya. Nah, boleh begitu ya. Nah, pokoknya AB-nya di sini adalah berimajinasi gitu ya. Kalimat-kalimat yang pas dan menarik di sini gitu ya. Oke. Nah, lalu pemimpin sebuah pandangan. Nah, entah. Oke. Jadi di sini kalau begini dia konsep kepemimpinan dalam filsafat kalau begini nih, ya. Jadi konsep kepemimpinan menurut filosof, di sini dia. Atau nggak apa-apa, konsep kepemimpinan di sini gitu. Lalu kepemimpinan ya, dalam pandangan filosof Muslim, kepemimpinan dalam pandangan filosof Barat begitu. Ya. Nah, yang penting adalah ya bahwa A, B, C, D ini itu mesti ada di dalam konsep-konsep di sini gitu. Nah ya, jangan sampai A misalnya pengangkatan imamah, pengangkatan wizarat, pengangkatan kepada daerah imarah itu nggak terbahas di sini gitu, karena di bab 3 ini dianggap sebagai konsep teoritis. Nah ya, nah kalau ini tidak terbahas di sini, nah maka itu kan tidak ada apanya ya, tidak ada konektivitas antara bab 3 dan bab 4. Ya, nah itu penting kawan-kawan semua ya. Nah, jadi oleh karena itu maka ya sedapat mungkin ya. Nah, sedapat mungkin ya konsep-konsep di sini itu kemudian diperas di sini ya. Nah, diperas di sini menjadi 1 atau 2 atau 3 bagian gitu. Ya. Maka 3 bagian itulah kemudian dikaji di sini gitu. Nah, ya. Nah, sebab kalau misalnya Anda bahas di sini hal lain, lalu 4 hal di sini muncul, nah maka tidak ada artinya bab 3 dengan bab 4 gitu. Nah, bisa begitu ya. Nah, oleh karena itu saya sarankan bahwa di sini mesti Anda temukan di sini persamaan antara ya A dan B. Ya. Nah, mungkin ada juga perbedaannya begitu ya. Nah, misalnya yang persamaannya misalnya 1, 2, 3, ya kan? Nah, lalu kemudian yang membedakan adalah 3 dan 4. Ya. Nah, itulah kemudian yang Anda kaji di dalam
ya, di dalam bab 4 poin-poin di sini gitu. Lalu ditambahkan hal-hal yang tidak ditemukan di dalam AB ini. Nah, artinya itulah yang membedakan ya konsep pemimpin menurut Al-Mawardi berbeda dengan filosof Muslim dan juga filosof Barat, gitu ya. Itu benar. Oleh karena di sini saya lihat di sini konsep kepemimpinannya di sini. Nah, di sini konsep kepemimpinan menurut filosof Muslim, menurut filosof Barat gitu. Nah, saya kira itu. Ya, Ustaz. Nah, lalu Ya. permasalahannya tadi ini yang pertama adalah bagaimana konsep kepemimpinan gitu ya, itu yang pertama. Ya. Menurut filosof Muslim dan Barat. Yang kedua adalah sejauh mana biografinya ini, ya. Lalu yang kedua, bagaimana konsep pemimpin Al-Mawardi. Nah, tujuannya juga tadi itu. Latar belakang, ya. Nah, latar belakang adalah mesti alinea pertama dan alinea kedua tentang konsep kepemimpinan begitu, secara umum, ya. Lalu masuk terhadap konsep kepemimpinan filosof Muslim dan Barat begitu. Nah, lalu pelan-pelan, ya bagaimana konsep kepemimpinan Al-Mawardi secara singkat. Nah, lalu itu didudukkan gitu dalam teori-teori sebelumnya begitu ya. Oleh karena itu, Anda mesti membaca banyak hal tentang ya literatur, artikel tentang konsep kepemimpinan Al-Mawardi sehingga Anda bisa dudukkan ya tes Anda ini berbeda dengan tes-tes sebelumnya gitu sehingga ada temuan yang baru. Nah, saya kira itu ya. Ya. Oke, sukses. Yang lain? Ya, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Ya, nanti bisa kita komunikasi ya. Ya. Silakan yang lain ada. Oke. Baik. Kawan-kawan semua, ya. Silahkan yang belum punya judul ya, atau ada masih bingung mencari judul, ya, silahkan ceritakan saja ya apa keinginan Anda, ya, kemudian Anda di bidang apa, ya, nanti kirim di grup japri ke saya begitu ya. Atau mungkin juga ingin menggunakan email yang sudah kita kirim itu. Nah, ceritakan saja satu halaman, satu alinea apa bidang Anda begitu ya. Kira-kira Anda condong kemana, ya. Lalu bagaimana literatur yang Anda sudah baca begitu ya. Apa kebingungan Anda, tulis saya di situ. Nanti insya Allah kita akan berusaha untuk menuliskan redaksi judul, ya minimal seperti itu. Nah, setelah itu nanti Anda bisa kembangkan jauh lebih baik dibanding itu gitu ya. Syukur-syukur kalau misalnya kita bisa memberikan contoh permasalahan, lalu outline di situ, nah itu sudah bisa Anda kembangkan sendiri begitu ya. Ya, saya berharap sekali bahwa kawan-kawan ya bisa kemudian memanfaatkan ini dengan baik begitu ya. Oke, ada yang lain? Punya saya, Ustaz. Baik. Siapa namanya? Iqomah Ristik. Iqomah ya? Iqomah, ya. Anda sudah ini? Sudah kirim ya? Iqomah. Judulnya belum ada, Neng ya? Iqomah boleh dibuka dulu itunya? Unmute-nya? Iya, Ustaz. Sudah saya kirim, Ustaz. Apa? Siapa namanya? Siapa nama aslinya? Iqomah.
Lukman Hakim, Megreda. Anda kirim di mana? Di email? Di itu, ketika upload via Google Form itu. Oh, belum. Ini jangan-jangan kemarin yang tidak bisa dibuka itu kali ya? Di Oh, sini kurang tahu, belum Ustaz. ada. Apa saya share di sini juga, Ustaz? Boleh. Kalau Anda bisa share nanti kita kasih izin ya. Iya. Coba di share sini. Kalau boleh di share ya. Ya. Oke, baik. Jadi ini judul tesis saya, Ustaz. Baik. Saya kajian Timur Tengah di UIN Sunan Kalijaga. Jadi saya di sini menggunakan apa ya, budaya pop. Jadi saya mengkaji budaya pop dan di sini saya mengkaji musiknya. Jadi musik di Palestina, genre musiknya hip hop. Dan musik yang saya kaji adalah musiknya yang dinyanyikan oleh Shadia Mansur. Jadi Shadia Mansur ini seorang rapper pertama Arab. Dia diaspora Palestina yang kemudian tinggal di London. Jadi dia lahir dan besar di London. Orang tuanya asli Palestina dan non-Muslim. Terus kemudian ketika dia berusia sekitar 16 tahun, dia mulai sering mengikuti unjuk rasa. Kemudian dari situ dia menggunakan musik sebagai alat alat resistensinya gitu. Dan dia mengklaim bahwa lagu-lagunya adalah musik intifada. Jadi semuanya narasinya perlawanan kepada Israel seperti itu. Kemudian untuk Bentar. Anda konsultasi apa? Kajian Timur Tengah, Ustaz. Oke, baik. Terus? Kemudian ini outline-nya seperti ini. Lalu di bab 1 seperti biasanya membahas mengenai pendahuluan, kemudian yang kedua dinamika perkembangan musik resistansi terhadap pembelajaran Palestina di dunia Arab. Oke. Bab dulu saya lihat bab 2. Gimana, Ustaz? Ya, stop. Jadi bab 2 ini sebelum saya beranjak membahas mengenai siapa itu Shadia Mansur, saya beranjak memulai diskusi dengan siapa saja penyanyi yang banyak mengangkat tema nasionalisme dan kesadaran nasionalisme terhadap Palestina. Karena ini saya kajian literatur ya, Ustaz, karena nggak mungkin juga saya pergi ke Palestina gitu kan. Jadi beberapa literatur yang saya dapat itu berbentuk e-book, membahas budaya pop, jadi Israel, politik budaya pop Israel dan Palestina, terus musik-musik resistansi dan juga identitas. Itu rata-rata saya menemukan sebelum adanya hip hop di dunia Arab, lebih spesifiknya pada Palestina, itu kan lahirnya hip hop itu sekitar tahun awal abad 21 atau alias tahun 2000-an seperti itu. Nah, sebelumnya itu ada beberapa penyanyi legendaris di dunia Arab yang non Palestina. Jadi mereka ini menjadi cikal bakal lahirnya lagu pop. Jadi lagu-lagu narasi untuk nasionalisme Palestina itu dinyanyikan oleh penyanyi ini seperti Fairuz. Jadi Fairuz ini memiliki band gitu, orkestra itu namanya Rahbanis. Jadi di sini nanti di bab 2 saya memberikan pendahuluan, gambaran sekilas tentang bab 2 ini isinya apa, kemudian di situ ada Fairuz, Rahbanis dan Musauda dan nasionalisme Arab, yang kedua Ummu Kalsum dan relasi politik Mesir Palestina. Kenapa Ummu Kalsum? Karena Ummu Kalsum ini di tahun 1923 dia pindah dari desa Mesir Utara, kemudian pindah ke Kairo, dan di situ ketika dia tumbuh menjadi penyanyi terkenal, dia memiliki kecenderungan kepada pemimpin politik Mesir saat itu kalau nggak salah Jamal Abdel Nasir. Kemudian yang ketiga itu ada Muhammad Abdul Wahab, ini pemimpin orkestra juga yang fenomenal ketika itu. Dan mengapa di sini saya menggunakan politik bunglon? Karena
dia ini nggak konsisten. Muhammad Abdul Wahab ini nggak konsisten. Dia pertama mengabdi begitu ya, mengabdi kepada Jamal Abdul Nasir, kemudian dia bergeser ke Anwar Sadar begitu. Terus yang keempat di sini saya menyajikan juga Marcel Khalife. Marcel Khalife ini penyanyi Lebanon yang dia pernah kena kasus gara-gara kasus lagu yang dibawakan dia, Ana Yusuf wa Ana Abi. Jadi Ana Yusuf wa Ana Abi ini kalau nggak salah puisi yang ditulis oleh Mahmud Darwish ya. Mahmud Darwish seorang penulis, seorang puisiawan dari Palestina seperti itu. Terus kasus lagunya kalau nggak salah itu karena dia kalau nggak salah dia itu kayak kalau nggak salah kurang lebihnya disebut dia itu seperti penistaan agama begitu. Kenapa? Karena kalau nggak salah, saya belum menggali lagi, Ana Yusuf Ana Abi ini dikutip dari kutipan Al-Quran, sedangkan Marcel Khalife itu non-Muslim. Jadi di situ ada isu penistaan agama, kurang lebih seperti itu, Ustaz. Baik, biasanya ya di sana itu tidak ada kata-kata pendahuluan dan kesimpulan gitu. Nah, saya nggak tahu kalau di tempat antum apakah begitu ya. Nah, tetapi ya, misalnya bab 2. Nah, sebelum ke A itu ada pengantar satu alinea gitu kan? Ya. Nah, tetapi tidak menjadi A pendahuluan, tidak. Nah, demikian juga F, setelah dibahas semua nanti ada satu alinea sebagai penutup, tetapi tidak ada kata-kata kesimpulan lalu alinea itu enggak. Ya. Nah, jangan sampai bab itu ditutup dengan footnote, itu tidak. Nah, satu alinea itu menjadi kesimpulan atau review terhadap hal-hal yang sudah dibahas di dalam bab itu. Tetapi tidak kemudian F-nya kesimpulan. Itu biasanya begitu ya. Kecuali kalau misalnya perguruan tinggi pengen begitu ya nggak ada masalah gitu ya. Oke, karena itu kan kesimpulan kan karena kan nanti kan kesimpulan ada di ujungnya banget. Itu yang pertama. Yang kedua, apa kaitan bab 2 dan bab 3? Jadi kaitannya bab 2 dan bab 3 ini karena saya membaca salah satu literatur yang membahas Syadia Mansur, itu diceritakan bahwa Syadia Mansur ini terinspirasi dari Fairuz sama Umi Kalsum. Dan kenapa harus nama orang-orang ini, Fairuz sama Umi Kalsum dan Abdul Wahab juga Marcel Khalife? Karena mereka ini ditengarai sebagai pendahulu gitu, pendahulu para musisi yang membawakan narasi atau tema-tema lagunya bertema nasionalisme Arab seperti itu. Oke, di mana Anda nanti catat itu? Yang Anda kemukakan tadi, di mana Anda tulis? Itu di pendahuluan, Ustaz. Alasan mengapa saya menyertakan nama-nama ini, kenapa harus mereka seperti itu nanti di pendahuluan. Jadi oke, baik ya. Pijakan awal. Kalau menurut saya, ya B, C, D, E ini, ya Anda baca lalu temukan signifikansinya gitu. Nah, apa tadi yang Anda menjelaskan di situ? Nah, itulah kemudian penjelasan itu menjadi sub-sub bab ini gitu. Oh, begitu. Nah, sehingga dia kemudian Syadia Mansur ini ya dia masuk pada setting yang mana gitu. Ini kan ada dinamika perkembangan musik resistensi terhadap pembelajaran Palestina di dunia Arab begitu ya. Nah, Anda temukan 3 poin ya dalam judul bab 2 ini yang redaksinya itu adalah hasil pembacaan Anda terhadap B, C, D, E. Nah, itu kemudian yang menjadi subbab bab 2 gitu. Nah, ya. Oh, gitu. Nanti Anda buktikan ya poin-poin itu dengan memasukkan tokoh-tokoh ini gitu kan. Nah, itu kemudian yang menjadi jembatan dengan bab 3-nya Syadia Mansur ini gitu. Nah, tadi Anda jadi misalnya begini, bahwa B, C, D, E ini, coba Anda kemukakan ada nggak 3 hal sebagai hasil pembacaan Anda terhadap tokoh-tokoh bab 2 itu? Gimana, Ustaz? Apa pandangan Anda terhadap tokoh-tokoh di bab 2 itu? Jadi mereka ini semuanya menyuarakan
pembelaan mereka terhadap Palestina. Satu. Ya. Terus Kemudian yang kedua itu politik mereka. Jadi para para pemimpin seperti di Mesir, Umi Kalsum sama Muhammad Abdul Wahab, yang mereka masing-masing memiliki di situ ada kecenderungan dengan tokoh politik di situ, itu mereka memiliki perhatian khusus kepada Palestina. Dan itu juga nanti mungkin saya mengorek sedikit konteks politik saat di tahun itu, di mana para tokoh-tokoh Mesir ini memberikan perhatian kepada Palestina. Seperti itu, Ustaz. Oke, yang ketiga. Sementara yang dua hal itu yang kan masih dua. saya temukan. Nah, tadi kalau mau lebih lebih detail lagi, yang pertama tadi itu ya coba dikaitkan lagi, misalnya bentuk-bentuk perlawanan dalam, kan begini, ini kan studi literatur dan khusus kepada teks-teks lagu begitu ya. Iya. Nah, coba Anda gunakan teori-teori bagaimana bentuk-bentuk perlawanan gitu ya dalam syair-syair lagu itu gitu. Iya. Nah, ada mungkin yang lebih detail lagi. Nah, itu kan tadi kalau tadi Anda temukan itu kan hanya dua ya, bahwa perlawanan musik dari internal Palestina. Yang kedua adalah perlawanan dari luar, seperti itu kan? Iya. Nah, itu ada dua hal. Nah, tadi bisa lebih detail lagi, lebih mendalam lagi. Misalnya bentuk-bentuk perlawanan itu kayak apa gitu. Ya, dengan menggunakan beberapa teori-teori. Nah, itulah kemudian yang menjadi subbab di sini gitu. Nah, sehingga nanti bab 3-nya kira-kira Sadia ini masuk di mana di dalam pembagian-pembagiannya di sini. Nah, itu yang bisa. Apa dikaitkan dengan dinamika perkembangan musik yang ini. Sehingga nanti secara perkembangan Anda bisa mengkategorisasikan tokoh-tokoh yang ada di bab 2 ini. Nah, ya kan? Nah, karena kalau saya melihat dengan begini ini secara tidak langsung tidak ada kaitannya antara tokoh-tokoh ini dengan bab 3. Ya, meskipun nanti bahwa ada juga kaitannya tapi agak jauh gitu. Sehingga sebenarnya tokoh-tokoh ini dibaca dulu ya, dalam konteks apa mereka mengadakan perlawanan. Ya kan? Lalu mungkin yang awal-awal itu perlawanannya masih tersembunyi begitu ya. Nah, nanti yang tengah-tengahnya sudah mulai muncul kata-katanya. Nah, lalu yang poin ketiganya muncul kata-kata yang lebih jelas mengadakan perlawanan. Nah, itu kan bisa perkembangan lewat situ gitu. Dengan bukti-bukti yang ada pada tokoh-tokoh tersebut begitu. Nah, dibanding hanya misalnya menggunakan B langsung tokohnya, nah itu kan tidak matching gitu ya. Kecuali kalau bab 3-nya Anda tidak mengkaitkan tentang Said Mansur, tetapi ingin mengklasifikasi bagaimana kemudian tokoh-tokoh yang di atas itu gitu. Oh iya Ustaz. Nah, jadi saran saya nanti yang bab 2-nya itu Anda baca ulang, ya, temukan inti dari mereka itu, baru itu Anda klasifikasi di situ gitu. Nah, ya. Nah, lalu buktikan dengan kalimat-kalimat dengan syair-syair yang ada pada lagu-lagu mereka. Nah, bagusnya itu ada 3 poin itu ya, ada 3 tema, ada 3 poin di bab 2 itu. Nah, Anda itu adalah merupakan hasil pembacaan Anda terhadap syair-syair lagunya gitu ya. Nah, lalu bab 3-nya, coba bab 3-nya. Jadi bab 3 ini saya membahas tokohnya Syadia Mansur, musik individualnya dan hibriditas. Jadi Syadia Mansur ini dia seorang keturunan Palestina dan dia tinggal di London. Jadi itu kan ada hibriditas sebagai orang Arab dan juga sebagai orang Barat. Kemudian ini saya nanti juga karena memang dia lahir dan besar di 2 budaya berbeda, di sini saya juga memberikan persimpangan identitas budaya dan bahasa. Gitu, karena hip hop yang dia bawakan itu dia tidak hanya menyanyikan lagu bahasa Inggris tapi juga bahasa Arab. Kemudian dia juga mengajak beberapa rapper di dunia Arab dan juga di dunia Barat untuk bisa mendapatkan
audiens yang lebih banyak, menyadarkan bahwa ini masih ada Palestina yang masih hidup di bawah penjajahan seperti itu. Oke, ya boleh ya. Musim Intifada Entitas, nasionalisme. Bab 4 coba, bab 4. Keempatnya ini hip hop Arabi, representasi identitas dan resistansi. Jadi di sini saya karena Syadia Mansur ini terbilang unik, Ustaz. Dia itu yang pertama dia female first lady Arabic hip hop. Terus yang kedua, setiap kali dia perform, dia selalu menggunakan simbol-simbol identitas. Seperti dia selalu menggunakan kefiyeh, terus dia juga menggunakan saub. Jadi di situ khas sekali identitasnya Palestina. Dan nanti saya juga memberikan mengapa dia menggunakan kefiyeh di setiap performnya gitu. Karena kalau kefiyeh ini maknanya nggak jauh seperti misalnya kalau di Indonesia kita punya kopiah, di sana punya kefiyeh. Itu juga kalau dilihat dari latar belakang historisnya, dari Yasser Arafat dulu menginginkan ada simbol identitas untuk masyarakat Palestina. Kefiyeh sendiri itu lahir di di pedesaan Palestina. Jadi kalau orang-orang petani-petani itu biasanya bekerja, mereka menggunakan kefiyeh untuk melindungi diri mereka dari panas seperti itu. Terus di sini nanti saya juga menyajikan lagu-lagunya Syadia Mansur. Yang salah satunya ada tentang Kufiyeh Arabiyah, ini tentang identitas dan resistansi. Terus ini kan tema-temanya juga tema-tema bernuansa politik. Di sini ada bilang tentang tank seperti itu. Kulun Indon Dababat itu mengenai tank dan ketika Palestina berhadapan dengan Israel. Seperti itu, Ustaz, kurang lebih. Bab 4 sudah itu ya? Selesai gitu ya? Iya, seperti ini. Coba tadi judulnya bab 4. Teman-teman. Representasi identitas dan resistensi begitu ya? Tapi kira-kira misal gini, Ustaz, itu kan semuanya, nggak semua penuh lagunya itu berbahasa Arab, tapi di sini saya menggunakan judulnya hip hop Arabi. Itu kira-kira nanti bagusnya gimana, Ustaz? Apakah hip hop gimana ya, Ustaz ya? Karena nggak semuanya karena dia Arab kan objeknya langsung ke Palestina itu kan? Iya. Jadi nanti merujuknya ke situ nggak masalah ya, Ustaz? Nggak masalah, karena kan memang nanti jelaskan saja bahwa ini adalah tujuannya untuk kemudian penguatan Palestina itu gitu. Oh, iya. Meskipun bahasanya ini. Coba yang tadi ABCD bab 4. Kalimat-kalimat BCD itu Anda temukan dari mana itu? Itu karena saya setelah mereview beberapa video dan lagu dan juga dari literatur yang sudah saya baca mengenai Syadia Mansur. Ya. Saya kira tidak apa-apa ya dengan begitu. Nah, lalu tadi itu eksistensi. Oke. Masuk ke hukum atribut internasional. Ya, saya kira nggak apa-apa, sudah bagus itunya. Tinggal nanti latar belakangnya itu. Nah, Anda sudah sampai di mana ini prosesnya? Di bab 2, Ustaz. Jadi karena memang di konsentrasi saya itu budaya pop itu tidak terlalu dilihat. Jadi memang banyak dominasinya membahas tentang politiknya secara langsung. Politik Timur Tengah. Jadi karena memang saya sukanya membaca dan mengkaji budaya pop, jadi saya mengambil sisi lainnya begitu. Jadi ya itu tuntutannya saya harus banyak membaca. Gitu. Itu yang agak menjadi tantangan saya. Iya. Jurnal-jurnal Anda sudah dapatkan ya? Sudah, Ustaz. Jurnal-jurnal sudah saya himpun, buku-buku e-book juga sudah saya cetak. Oke. Dalam menghimpun itu Anda menggunakan apa? Manajemen referensi apa?
maksudnya Ustaz? Anda menginputnya masih dalam fase manual ya? Oh, ini kalau manajemen referensi sih masih ini pakai Zotero, Ustaz. Oke, baik. Oke, saya kira sudah bagus ya. Nah, tadi cuma itu tadi yang saya IV itu misalnya pendahuluan, kesimpulannya kan biasanya tidak masuk dalam ABCD-nya gitu ya, tapi memang di dalamnya itu ada. Oke. Saya kira itu, terima kasih ya. Iya, Ustaz. Sukses. Terima kasih, Ustaz. Amin. Terima kasih. Ada yang lain? Ya silakan, ada Pak Mulyono tadi ini. Pak Mulyono ada masukan? Di unmute. Pak Mulyono? Oke. Ya. Ya, terima kasih Pak Dr. Hamka, Pak Wadil. Mohon maaf saya tidak ikutin dari awal, tapi saya kemudian begitu tertarik dengan paparan tesis yang terakhir ini ya, tentang Sadia Mansur ya. Tapi saya ingin lebih makro. Ya. Untuk seluruh teman-teman yang bergabung di sini, saya ingin menyampaikan beberapa poin. Pertama, tadi Sadia Mansur ini saya tidak tahu judulnya, saya belum baca judulnya. Tapi jangan sampai bahwa tesis kita itu kumpulan dari makalah-makalah. Yang dari bab 1, kemudian ada pendahuluan dan kesimpulan, kemudian bab 2 juga seperti itu. Jadi bab 3, bab 4 itu kumpulan makalah. Kalau misalnya dilihat komposisi dan kemudian struktur, ya baik skripsi, tesis maupun disertasi ataupun hasil-hasil penelitian, itu kan sebenarnya kita ingin fokus dalam satu permasalahan. Apalagi ini kan penelitian kualitatif teman-teman semuanya ya. Bab pertama itu sebenarnya kan hanya mengungkap tentang apa sih yang kita ingin teliti, ya. Kemudian bab 2 terkait dengan studi kepustakaan kita, memperkaya apa tema atau judul atau fokus dari hasil penelitian kita. Yang ketiga, baru kemudian masuk dalam metodologi. Bab 4 masuk dalam pembahasan dan kemudian analisis, dan kemudian bab 5 itu adalah kesimpulan. Nah, ini untuk semua ya, tetapi ini kasus untuk Sadia Mansur tadi. Saya ingin bertanya pada khususnya yang penulis Sadia Mansur ini, sebenarnya apa sih yang ingin difokuskan untuk meneliti tentang Sadia Mansur itu? Itu pertanyaan besarnya. Apakah misalnya ingin meneliti tentang musuhnya? Apakah ingin meneliti tentang hubungan internasionalnya? Apakah kemudian ingin mengungkap dan kemudian atau apa? Ataukah Anda ingin mengungkap secara makro tentang sebenarnya saya ingin kaji begini, Ustaz. Selama ini kan pertahanan atau apa ya, perlawanan dan perjuangan rakyat Palestina ini kan ada dua, soft power sama hard power. Kalau hard power mungkin seperti militer gitu ya. Kalau soft power, diplomasi dan melalui kultur. Nah, saya mengambil yang ini, yang subkultur ini. Jadi di sini jadi budaya pop. Terus selama ini kayak perjanjian antar Israel sama Palestina kan selalu tidak pernah berhasil dan tidak pernah berpihak kepada Palestina. Jadi di sini kemudian banyak sekali para seniman Palestina ataupun yang di diaspora itu mereka menggunakan kemampuan mereka untuk menuangkan rasa nasionalisme mereka dan perhatian mereka kepada keturunan mereka seperti itu, Palestina itu. Karena kemarin saya lihat itu banyak. Halo, judulnya apa ininya? Tesisnya? Judulnya itu Musik Intifadhah Palestina. Titik 2. Musik Intifadhah Palestina, Ustaz. Musik Intifadhah musik perlawanan ya, musik Intifadhah Palestina
Titik 2, identitas dan resistansi dalam hip hop Arabi karya Syadia Mansur. Iya, jadi yang sebenarnya fokus permasalahannya apanya yang mau diangkat di situ. Supaya lebih spesifik ya, saya mohon maaf agak lebih tajam mengeksplor satu judul, tapi ini juga untuk judul-judul yang lain ya. Karena jangan sampai membuat judul kemudian Anda menyulitkan sendiri. Karena terlalu banyak variabel yang harus diungkapkan, terlalu banyak fokus penelitian yang harus dicari datanya. Jadi fokus saya itu Ya, tema identitas dan resistensi dalam musik indie-fadhah milik Syadia Mansur dengan genre hip hop. Ya, yang jadi pokok permasalahannya. Iya, iya. Syadia Mansurnya tentang musiknya ya, salah satunya. Iya. Oke. Sudah mulai spesifik ya. Nah, ya yang harus diketahui bahwa kalau misalnya penelitian kasus tokoh, maka kemudian harus jelas, harus komplit, harus sempurna tentang tokohnya. Kemudian dari tokoh itu kan banyak dimensinya. Ada politiknya, ada sosialnya, misalnya pemikiran-pemikiran sosialnya, ada pemikiran-pemikiran ekonominya, dan sebagainya. Nah, kalau misalnya peneliti mau mengungkap dan kemudian mau meneliti tokoh, bisa saja secara keseluruhan tokoh itu diteliti dari semua dimensi, atau juga meneliti tokoh itu dengan satu dimensinya saja. Misalnya ingin meneliti tentang dimensi politiknya atau dimensi sosialnya, dalam hal ini tentang musiknya, kayak gitu. Nah, maka kemudian peneliti itu mampu mengungkap tokoh ini dengan dimensi, ya, fokus penelitiannya. Misalnya Syadli Mansur terkait dengan dan sebagainya. Sehingga teman-teman yang ya siapapun ya, yang saya hadapi dengan mahasiswa-mahasiswa yang melakukan penelitian, kadang-kadang membuat judul itu menyulitkan dan mengumpulkan data karena terlalu banyak hal atau variabel ya atau fokus yang harus diungkapkan dalam penelitiannya. Nah, maka kemudian saya ingin menyampaikan seperti ini. Bab 1 itu kan sebenarnya mengungkapkan latar belakangnya. Bab 2 itu terkait dengan kajian teoretiknya. Jadi misalnya kita ingin mengungkapkan terkait dengan dimensi politiknya atau dimensi sosialnya. Di bab 2 itu memperkaya pembaca atau memperkaya peneliti tentang dimensi politik atau dimensi musiknya yang ingin kita ungkapkan dalam bab 3. Supaya sebelum masuk mengungkap atau meneliti tentang misalnya musiknya, kita sudah ada kajian literatur yang memperkaya perspektif kita terkait dengan musik-musik yang ada untuk sebagai landasan teoretik kita dalam menganalisa hasil bab 4 itu. Nah, bab 3 itu kan terkait dengan metodenya. Kira-kira misalnya dalam mengungkapkan Syadli Mansur itu mau metodenya seperti apa? Mengumpulkan datanya mau seperti apa? Ya kan? Baru dalam bab 4, ya teman-teman semuanya, itu mengumpulkan data-data yang terkait dengan yang difokuskan dalam penelitian, misalnya Syadli Mansur, itu dibahas habis, diungkap habis tentang Syadli Mansur. Ya. Baru kemudian itu ada analisisnya. Analisisnya itu kan kemudian antara hasil temuan ya dengan literatur-literatur yang kita baca dengan bab 2-nya. Oh, ternyata Syadli Mansur itu punya perspektif musik terkait dengan ini karena dipengaruhi dengan misalnya budaya yang ada yang berkembang di Arab dan sebagainya. Itu kan bisa kita ketahui di bab 2-nya karena kita sudah ada pengkajian atau pengayaan literatur. Gitu. Jadi ya mohon maaf ya, yang terkait dengan Syadli Mansur ini ya saya agak spesifik aja. Jangan sampai Anda kemudian kesulitan dalam mengumpulkan data karena terlalu banyak fokusnya di situ. Dan ya seperti tadi disampaikan oleh Pak Dr. Hamka, setiap bab ada pendahuluan, ada kesimpulan. Tidak ada dalam penelitian seperti itu. Ya. Karena sebenarnya kesimpulan itu cuma satu dari hasil penelitian itu. Jadi jangan sampai satu tesis itu kayak kumpulan makalah. Padahal sebenarnya tesis itu ingin satu spesifik fokus yang kita ingin teliti. Syadli Mansur, apanya yang kita ingin teliti? Apakah musiknya? Ya musiknya kita
fokuskan. Karena mungkin ada peneliti-peneliti lain yang akan meneliti tentang Sadli Mansur dari terkait dengan misalnya politiknya, ekonominya, sosialnya, dan sebagainya. Nah, kita punya hasil penelitian temuan kita ya, saya Sadli Mansur terkait dengan perkembangan musiknya. Nah, itu yang Anda temukan dalam penelitian Anda dengan tesisnya. Jadi jangan sampai itu melebar kemana-mana seakan-akan sebagai kumpulan makalah-makalah gitu. Tidak fokus dan kemudian tidak bisa Anda mengambil kesimpulan kayak gitu. Nah, ini ya bukan hanya Sadli Mansur ya, mungkin judul-judul yang lain. Ini saya memang agak spesifik membahas Sadli Mansur karena itu yang tadi saya lihat, mohon maaf. Dan kemudian ya saya tertarik juga karena melihat dari komposisi daftar isinya saja itu menggambarkan bahwa teman-teman akan begitu sulit ya mengumpulkan data karena begitu complicated dari setiap bahasan-bahasan tiap babnya gitu. Padahal sebenarnya penelitian itu sangat sederhana dalam artian dari komposisinya, tetapi dari penggalian datanya itu yang complicated karena kita ingin tertuju dalam satu fokus gitu. Saya kira itu Pak Dr. Hamka. Ini mohon maaf kalau agak spesifik ya. Karena saya ingin teman-teman itu tidak sulit dalam mengungkapkan data, ya tidak sulit untuk menyelesaikannya karena tidak complicated di persoalan-persoalan judul dan sebagainya. Terima kasih. Ya mungkin itu komen saya. Atau ada pertanyaan dari yang Sadli Mansur? Tidak ada, Bapak. Tidak ada, Bapak. Tapi sebenarnya apa namanya ragam tadi yang seperti di tiap bab ada pendahuluan dan kesimpulan itu saya mengikuti, kan saya sudah dapat pembimbing. Saya mengikuti beberapa bimbingan yang sama. Jadi mereka-mereka pendahulu saya ini rata-rata juga seperti itu. Entah itu karena memang apa namanya arahan dari pembimbingnya seperti itu, jadi saya mengikuti kakak kelas saya, pendahulu saya yang mungkin dari arahannya seperti itu, tapi nanti mungkin saya coba nanti apakah itu nanti bermasalah ketika saya ajukan kepada pembimbing saya dan apakah itu tidak apa-apa gitu. Karena saya belum tahu juga karena rata-rata yang dibimbing beliau seperti itu. Begitu. Kan wise ya. Artinya mungkin ada format dalam perguruan tinggi. Tapi saya pastikan bahwa kalau format seperti itu pasti akan menyulitkan karena penelitian itu hanya mengambil satu kesimpulan dari peneliti. Bab itu sebenarnya hanya memperkaya, mengantarkan kita kepada satu kesimpulan begitu. Jadi ya coba aja dikonsultasikan lagi. Ya mudah-mudahan itu tidak mempersulit ya. Siapa Ibu Iko ya? Iya Pak. Ya Ibu Iko tidak mempersulit. Sebenarnya fokuskan saja di bab 4-nya. Iya. Jadi semua yang di bab 2, bab 3, bab 4 itu satukan di bab 4-nya. Bab 2 itu memperkaya Ibu Iko terkait dengan misalnya tentang perkembangan musik pop yang ada di Arab dan sebagainya. Itu untuk mengantarkan kita, oh apa sih tentang musik pop itu ya. Jadi tidak hanya Sadli Mansurnya diangkat di bab 2, tetapi itu kita ingin mengembangkan teori-teori atau informasi-informasi tentang musik pop yang ada di dunia Arab ya. Itu ya gambarannya. Kemudian bab 3 metodologi. Bab 4 ya fokus aja di Sadli Mansurnya. Apa yang mau dibahas tentang dimensi Sadli Mansur A, B, C, D. Nah, kemudian lakukan analisa. Kalau misalnya Anda mau pisahkan bab 4 itu bahasannya, kemudian bab 5-nya itu misalnya analisisnya bisa digabung pembahasan dan analisis gitu di bab 4 gitu. Ya, kemudian bab terakhir kesimpulan. Jadi tidak terlalu banyak ininya. Bab 2 Sadli Mansur, bab 3 Sadli Mansur lagi, kemudian ini fokuskan apanya yang mau diangkat tentang Sadli Mansur. Oh ya. Supaya Ibu Iko juga agak fokus dengan kajian-kajiannya yang ingin diambil.
Ya itu Iya, Pak. sih Bu Iko ya. Iya, Mudah-mudahan siap, Pak. input saya ini memang agak spesifik, tapi mohon maaf, mudah-mudahan tujuannya untuk memberikan saja. Makasih Pak Dokter. Makasih, Pak. Ya. Oke, baik ya. Tadi Bu Iko adalah penguatan ya. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nah, kemudian ya perlu jadi ada pembimbingnya. Ya artinya memang sebenarnya sih ya bagaimanapun juga memang tetap otoritas penulis itu gitu ya. Nah, jadi master itu juga kemampuan kita untuk kemudian mengakomodasi ya signal pembimbing. Nah, tetapi tetap aja kita punya otoritas itu gitu. Ya karena ilmu kita ini kan bukan ilmu 1 tambah 1 sama dengan 2 begitu ya. Nah, itu juga perlu dilihat itu. Nah, itulah seninya kita menulis ya. Mengakomodasi ya beberapa hal-hal yang kelihatannya ada perbedaan-perbedaan, tetapi kita mampu untuk mengakomodasi semua itu ya sehingga menjadi sesuatu yang lebih baik. Saya kira itu ya akhir pertemuan kita. Nah, insya Allah minggu depan saya mohon kepada kawan-kawan yang belum memiliki judul, ya silakan mengirimkan kepada kami 1 halaman atau setengah halaman Anda bercerita saja sesuai dengan bidang Anda, lalu apa keinginan-keinginan Anda. Nah, insya Allah kita akan berusaha untuk memformulasi menjadi sebuah redaksi judul, minimal redaksi judul, ya yang bisa Anda ajukan begitu. Demikian, kepada kawan-kawan semua, terima kasih atas partisipasinya pada siang hari ini, dan insya Allah akan kita ketemu dengan hal untuk minggu depan dengan tentang review literatur ya untuk minggu depan. Ya semoga kawan-kawan bisa bersedia hadir, dan insya Allah mohon juga kawan-kawan semua manfaatkan ya grup WA kita untuk komunikasi dan seterusnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.